Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Asih Winarti untuk mengajak kalian belajar bersama-sama, belajar IPA kelas 9 tentang pewarisan sifat. Nah, anak-anak sekalian, kita bisa saksikan di sini saya menyajikan ada 4 gambar ya. Yang di pojok bawah ini adalah tumbuhan pacar air ya. Kalian pastinya mengenal tumbuhan ini. Tumbuhan ini berwarna-warni ya, ada yang merah, ada yang putih, ada yang ungu ya. Kemudian searah jarum jam di sini ada artis ya, seorang artis yang namanya sudah tidak asing lagi. Ini Krisdayanti bersama dengan suami dan putra-putri mereka. Nah, kalau kalian perhatikan wajah mereka mirip ya antara anak-anaknya dengan orang tuanya, ya kan? Nah, kemudian di sini juga ada keluarga dengan antara kedua orang tua dengan anak-anaknya juga mirip ya, dicirikan dari matanya ya. Ada kemiripan. Kemudian kalau kita lihat di sini ada gambar manusia ini ya, kemudian ini ada gambar sel. Di dalam sel ternyata ada bagian yang kecil ya, yang di bagian inti ya, yang ternyata kalau dilihat pakai mikroskop yang lebih canggih gitu ya, bisa dibuka, diulur sampai panjang sekali. Nah, kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Untuk KD-nya yaitu 3.3 penerapan atau menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Nanti setelah kegiatan pembelajaran ini juga ada penyajian hasil informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Nah, anak-anak setelah kita belajar, kalian belajar ya, diharapkan nanti kalian bisa mengenal ya bahwa ada bagian dari inti sel yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat suatu makhluk hidup. Kemudian bisa mengetahui peranannya ya, tadi ya, materi tersebut namanya gen tadi ya, di dalam gen ada DNA. Kemudian menentukan juga hasil persilangan ya, serta mekanisme pewarisan sifatnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya bagian tubuh suatu makhluk hidup diambil kecil ya bagiannya, ada bagian kecil yang diambil kemudian dipisahkan, kemudian ini namanya jaringan ya, bagian jaringan. Kemudian dari jaringan itu diambil bagian yang lebih kecil lagi namanya sel. Nah, di dalam sel itu ada inti sel. Di dalam inti sel ternyata ada bagian yang disebut dengan kromosom. Kromosom itu apa? Kromosom itu adalah suatu benang-benang ya, yang kalau dibuka, diulur itu menjadi seperti ini. Nah, di dalamnya ini ada materi yang namanya DNA yang spesifik pada setiap makhluk hidup ya, DNA. Nah, DNA ini sebenarnya itu merupakan materi yang paling kecil ya. Nah, ini selnya ya, kalau dulu kalian mempelajarinya itu pada kelas 7, ini ada bagian-bagian sel. Nah, bagian ini berada, kromosom ini berada di dalam intinya, di dalam inti selnya ya. Nah ya, di dalam inti sel ada kromosom. Yang penting kalian tahu bahwa di dalam inti sel itu ada kromosom. Kemudian di dalam kromosom itu ada gen ya, gen itu yang menentukan penentunya. Gen berisi DNA. Nah, selanjutnya, nah, kromosom dapat terlihat sangat jelas ketika kita melihat menggunakan bawang merah ya, bawang merah yang ditipiskan atau dipipihkan, kemudian dilihat di bawah mikroskop, maka nanti akan terlihat bagian-bagian kromosom tersebut yang sangat jelas gitu ya. Nah, contoh ciri-ciri yang diwariskan atau diketurunkan yang dibawa oleh gen itu contohnya adalah warna kulit, bentuk wajah, ukuran mata, postur tubuh, ini ya, cuping telinga itu melekat atau tidak, warna mata, warna iris mata itu ya, kemudian bentuk alis, bentuk hidung, rambut ya, kemudian ada tidaknya lekuk ini
lolok yang ada di pipi, lesung pipi ya namanya ya, saat tersenyum gitu ya. Kebiasaan menggunakan tangan ya, tidal atau tidak itu juga ternyata diturunkan, serta jenis ibu jari ya, lurus atau bengkok itu juga menurun. Contoh pewarisan ciri-ciri tubuh yang lain yaitu tadi ya telinga ya, ini contoh gambarnya saya tunjukkan di sini. Bagian bawahnya ini menggantung, kalau yang satunya lagi nih lihat kalian tahu bedanya ya, ini ternyata diwariskan. Kalau orang tuanya telinganya, cuping telinganya itu melekat, maka nanti keturunannya juga seperti itu. Demikian juga yang menggantung. Nah, sebelum lebih lanjut kita belajar tentang pewarisan sifat, anak-anak sekalian perlu mengenal dulu istilah-istilah kromosom, autosom, apa itu gonosom, gen, fenotip, genetip, alela, parental, filial, gamet itu harus dikenal lebih dahulu. Dan ini semua ada di dalam buku paket ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya, atau di buku siswa gitu ya. Kemudian nah ini masih ada istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Ada istilah homozigot, homozigot resesif, homozigot dominan, heterozigot, galur murni, monohibrid, dihibrid, sifat dominan dan sifat resesif, serta intermediat. Nah, siapakah orang yang pertama kali mengenal tentang pewarisan sifat? Yaitu seorang ahli botani dari Austria, namanya adalah Mendel ya. Beliau yang menemukan hukum Mendel namanya ya. Dia menggunakan penelitian menggunakan kacang kapri. Kenapa dipilih kacang kapri? Karena memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan sehingga dapat jelas gitu ya, jelas dibedakan. Kemudian kacang kapri juga dapat melakukan penyerbukan sendiri ya. Kemudian mudah dilakukan juga penyerbukan silang serta daur hidupnya pendek. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian ya paling tidak yang ciri-cirinya hampir sama seperti kacang kapri. Misalnya tanaman bunga pacar air itu ya, itu kan umurnya pendek, warna-warninya banyak gitu ya. Saya pernah mencobanya gitu ya. Itu misalnya saya mengambil biji tanaman yang warnanya merah disebar, yang tumpuk merah bagus banget itu ya. Harapan saya nanti keturunannya merah semua. Nah, ternyata keturunannya itu ada yang warnanya putih. Nah, walaupun sedikit, berarti itu tadi bibit yang merah itu tidak merah murni, bukan galur murni ya. Tadi kan ada istilah galur murni ya. Nah, berarti di sini sifat merah itu menutup sifat yang putih. Nah, kalau menutup berarti dominan. Yang ditutup namanya resesi. Nanti kalian sudah mengenal sedikit ya. Nah, ini ya hukum-hukum ini kita kembali lagi ke hukum pewarisan sifat ya. Hukum pewarisan sifat itu nanti ada beberapa macam ya. Teorinya itu dinamakan dengan hukum Mendel. Nah, ini variasi tanaman percobaan Mendel. Ada bunga yang warna ungu, putih, biji bulat, biji hijau, ada yang keriput kuning, keriput hijau ya. Ada yang buahnya itu ya, kulitnya itu kuning, ada yang hijau, ada yang berlekuk-lekuk atau keriput ini ya, ada yang keriput kuning. Bunganya juga ada yang di ujung, di samping, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Nah, ini karena berbagai macam variasi inilah kemudian digunakan untuk nah, ini kalau di Indonesia ya mungkin atau di sekitar kita mudah sekali diperoleh tanaman pacar air. Nah, persilangan yang pertama yang menurut hukum Mendel itu adalah persilangan monohibrid ya. Nah, ini ada dua sebenarnya, dominansi dan intermediate. Nah, ini kita kenalkan dulu persilangan monohibrid dominansi. Bagaimana itu persilangan monohibrid dominansi itu apa? Mono itu satu, hibrid itu silang, dominan itu artinya menang. Jadi sifat yang selalu menang artinya selalu muncul pada keturunannya ya. Jadi pada penelitian pertamanya Mendel itu menyilangkan kapri berbunga ungu dengan kapri berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertamanya itu bunganya ungu.
Namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua itu ternyata perbandingannya 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Berdasarkan hasil persilangan yang dilakukannya, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum 1 Mendel atau disebut juga hukum segregasi, ya, yang menyatakan bahwa pembentukan gamet terjadi secara segregasi atau pemisahan alela secara bebas dari diploid menjadi haploid, ya. Misalnya genotipnya U besar, U kecil, ya, ungu, ya, maka yang dihasilkan gametnya adalah U besar yang membawa gen ungu dan U kecil yang membawa gen putih. Nah, kita bisa saksikan diagram persilangannya seperti ini, ya, yang dimaksudkan Mendel tadi seperti ini. Ini induknya parental, ya, ungu, bunga ungu misalnya, terus disilangkan dengan yang berbunga putih, ya. Nah, lambangnya bunga ungu itu U besar. Kenapa kok U-nya double, U besar? Karena kan ini gen tubuh itu kan selalu berpasangan, ya kan. Kemudian U kecil itu berarti bunga putih itu adalah resesif, maka ditulis menggunakan huruf kecil. Bunga ungu, bunga putih itu namanya fenotip. Nah, U besar, U kecil itu namanya genotip, ya. Kemudian di sini ada gametnya. Gamet itu sel kelamin. Gamet itu kan setengahnya sel tubuh. Kalau sel tubuhnya U besar ada 2, berarti gametnya itu setengahnya, berarti U1, ya. Kalau ini U kecil berarti keturunan gametnya adalah U kecil 1, ya. Disilangkan, ya, karena ini gametnya ada 1, 2, maka ada kemungkinan U besar ketemu U kecil yang ini, U besar ketemu U kecil yang ini, ya, terus yang atas, ya. Sehingga ada kemungkinan seluruh keturunannya F1-nya adalah U besar U kecil. Itu artinya fenotipnya atau sifat yang nampak adalah yang biasanya dipakai buat lombok-lombokan gitu, ya. Nah, ini sama caranya kayak tadi, ya, disilangkan. Ini misalnya merah disilangkan dengan putih, F1-nya merah. F1 disilangkan sesamanya, maka fenotip F2 adalah fenotip, berarti sifat yang nampak, ya. Merah banding putih 3:1. Tadi sudah dipraktekkan, ya. Ayam bulu hitam disilangkan dengan ayam bulu putih. F2-nya jika disilangkan sesamanya, nah ini genotip, berarti yang huruf-hurufnya, ya, lambang-lambangnya. Hitam itu berarti H besar. Genotip F2-nya harusnya 1 banding 1 itu H besar, H kecil dan H kecil. Ini tidak ada jawaban yang benar, ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Bagaimana pelajaran hari ini? Bisa diterima? Sudah jelas anak-anak semuanya? Kalau ada hal yang belum jelas, silahkan anak-anakku boleh bertanya menggunakan chat lewat nomor ini, boleh telepon juga, atau melalui Google Classroom. Nah, setelah ini silakan kalian mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan lewat link di bawah ini. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum